Halo semuanya, selamat wayah Kio ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa Kang Fitness Dunia Murim. Kita masuk di part 9. Di awal video ini, martial arts practice adalah suatu seni bela diri yang mampu membuat seseorang melampaui tingkatan luar biasa dan mendapatkan kekuatan manusia super setelah berhasil mengumpulkan dan menjadi terbiasa dengan ki dalam tubuh. Kekuatan penghancur batu yang ditunjukkan oleh Biksu Hyejung sebelumnya termasuk dalam kategori ini. Kekuatan ini juga dapat digunakan dengan berbagai cara, seperti terbang atau bergerak kecepatan tinggi. Namun, martial arts practice bukanlah sesuatu yang bisa dikuasai dengan mudah oleh semua orang. Hanya setelah banyak percobaan dan kesalahan, memahami aliran ki dan teknik pernapasan, lalu akhirnya dapat menguasainya. Itulah yang seharusnya terjadi. Tetapi, pada pagi hari itu, di saat semuanya merasa kesulitan, ketika ada latihan baru yang menggunakan kerung pasir, hanya Mujin sendiri yang berpikir, tadinya aku sudah bosan karena hanya berlatih dengan tangan kosong saja. Tapi sekarang mereka juga menyediakan damba. Otot tricepku mulai menggila. Inilah Operate Extension. Karung pasir ini bisa memberikan rangsangan yang bagus. Di usia ini, memaksakan otot lengan bisa mendapatkan respon langsung. Swadat Rise. Ini dia. Pada saat itu, Mujin menggunakan karung pasir sebagai damba untuk menunjukkan teknik latihan modern. Wajahnya tidak bisa berbohong jika dia sangat gembira, yang membuat para mong lain menatapnya dengan tatapan aneh. Meskipun begitu, Beobgang menatapnya dengan tatapan yang sedikit berbeda, di mana ia merasa kebingungan sekaligus penasaran sejak kapan Mujin bisa melakukan martial arts practice. Hal itu pun membuatnya menghampiri Mujin lalu mengatakan, "Mujin, sebentar, ada sesuatu yang ingin kutanyakan." Saat kemudian, Beobgang pun mengajak Mujin untuk bertemu dengan Biksu Hyejung, di mana Biksu Hyejung sendiri tak habis pikir jikalau perkataan Beobgang ternyata benar jika Mujin telah berlatih martial arts practice. Hal itu pun membuat Biksu Hyejung bertanya, sejak kapan Mujin bisa berlatih martial arts practice itu? Tentu saja pertanyaan itu membuat Mujin kebingungan. Memang benar jika martial arts practice ini adalah hasil dari latihan yang menghadapi tembok tinggi. Tapi jika ia bilang begitu, itu sama saja seperti mengaku jika dirinya hanya bermain-main saja dalam gua tersebut dan tidak merasa dihukum. Dengan begitu, Mujin yang tak punya pilihan lain pun hanya bisa membual dengan mengatakan, aku baru mencobanya sekali. Keluargaku sangat menekankan akan teknik pernapasan dan hari ini aku merasa sangat bersemangat untuk berlatih setelah sekian lama. Metode latihan keluargaku sepertinya mirip dengan tonap, jadi aku mencoba untuk menerapkannya. Mendengar bualan Mujin, Biksu Hyejung dan Beobgang pun saling berpandangan sembari berpikir. Seharusnya martial arts practice hanya bisa dicapai setelah menguasai dasar-dasar dari Buddha Heart. Buddha Heart adalah dasar teknik mental yang biasanya dibutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menguasainya. Bahkan, ada yang tidak berhasil menguasainya. Tapi meskipun begitu, hanya sedikit sekali beberapa murid yang bisa menguasai martial arts practice saat ini. Oleh karena itu, biasanya setelah menguasai Buddha Heart, seseorang akan langsung mempelajari teknik mental yang selanjutnya daripada menghabiskan sewaktu untuk berlatih martial arts practice, karena lebih efisien untuk fokus pada teknik mental tingkat selanjutnya. Tapi, jika Mujin benar-benar sudah menguasai Buddha Heart, dia akan mampu membangun ki lebih cepat ketimbang anak yang lain. Dan jika dia mempelajari teknik energi dalam tingkat selanjutnya, kekuatannya akan menjadi 2 kali lipat. Walaupun begitu, melihat anak muda sepertinya mampu melakukan martial arts practice itu, mungkin dia bisa menguasai tingkat tinggi dalam waktu yang cepat. Dengan pikiran seperti itu, Biksu Hyejung yang berharap akan sesuatu yang lebih besar darinya bertanya, jadi apa itu artinya kau bisa melakukan martial arts practice secara rutin? Sayangnya harapannya langsung sirna ketika Mujin membalas, itu hanya ketika aku melakukan metode latihan keluargaku. Kalau tidak ada lagi, bolehkah aku kembali latihan? Biksu Hyejung yang tertampar kenyataan pun membiarkannya pergi dan hanya bisa mengurus dadanya karena sepertinya ia telah terlalu serakah. Beberapa saat kemudian,
Setelah latihannya selesai, Mujin dibuat keheranan dengan obrolan Mukyung dan Muyul. "Mukyung, apa kau akan melakukannya lagi hari ini?" "Iya, akan kuserahkan pada Mujin untuk hari ini juga ya." Mujin pun menghampiri mereka sembari bertanya, "Oh, kau kenapa Muyul? Apa kau ingin melakukan close rank farm teknik dengan yang lain?" Muyul membalas, "Iya, aku sudah melakukannya sejak kau pergi, tapi dua orang ini terlihat tertarik, jadi aku mengajari mereka." Tentu saja hal itu membuat Mujin terkejut. Kau mengajari mereka?" Mukyung memang tertarik melakukannya mengatakan, "Haha, Muyul cukup pandai dalam mengajari sesuatu, jadi setelah melakukan teknik ini, tubuhku terasa lebih baik. Tapi memang terasa sedikit sakit sih." Mendengar perkataannya, Mujin pun terdiam di sana berpikir, "Aku mengajari Muyul melakukan banyak peregangan. Tak kusangka dia bisa mengikutinya dengan benar dan bahkan mengajari yang lain. Sebelumnya, aku tidak memperhatikannya karena nama Muyul tak pernah muncul di novel. Tapi kemampuannya ini memang hebat, meski agak tolol dikit. Dia ini memiliki bakat. Tapi, apa dia terlalu bodoh untuk menjadi seorang master? Itu mungkin saja, dia bahkan tidak tahu di mana lokasi titik tekanan. Ya, aku cari tahu itu lain waktu saja." Setelah berpikir seperti itu, Mujin yang tak menduga jika Mugung juga tertarik dengan hal itu, langsung mendekatinya bertanya, Tapi kau siapa yang pura-pura bodoh begitu? Maksudku itu kau, kenapa kau diam saja?" Karena Mugung tak kunjung menjawabnya, Muyul yang tengah membantu Mukyung mengatakan, "Senior Mugung, kita pernah mencoba sebelumnya, tapi dia bilang kalau tubuhnya kaku seperti boneka kayu." Tentu saja perkataan Muyul membuat Mugung merasa malu. Meskipun begitu, Mujin kembali bertanya, "Kaku? Itukah alasannya kenapa kau tidak melakukannya?" Mugung yang semakin merasa malu membalas, Iya, tubuhku memang kaku. Emangnya kenapa?" Melihat tingkah yang seperti itu, Mujin pun menghela napasnya mengatakan, Aku tidak mengatakan apapun padahal. Tidak, mempunyai tubuh yang kaku itu bukanlah dosa atau semacamnya. Karena kau punya tubuh yang kaku, kau malah harus lebih sering latihan martial arts jarak dekat. Aku tidak mengkritikmu. Aku juga tidak mengejek orang yang telah berusaha keras, ya kan?" Mendengar perkataannya, seketika itu juga Mugung teringat perkataan orang-orang tentangnya. "Wah, lihat di sana, itu senior Mugung. Tubuhnya besar ya. Banyak yang bilang kalau dia sangat kuat karena dia berasal dari keluarga abu. Kuharap aku juga bagian dari keluarga itu. Dan keluarga seperti itu, bakatnya pasti luar biasa. Dia bisa menjadi seorang jenius alami tanpa harus berusaha dengan keras, bukan?" "Iya, dia pasti bisa melakukannya. Aku sangat iri dengan senior Mugung." Setelah mengingat hal itu, Mugung tersenyum membalas, "Usaha ya? Sejak kapan kau bicara omong kosong seperti itu? Tapi memang benar jika kita tak boleh mengejek orang yang sudah berusaha keras." Melihat tingkahnya yang seperti itu, Mujin pun langsung membantunya melakukan gerakan latihan ulti nasional, bending down, yang membuat Mugung tak kuasa menahan teriakannya. "Iya kan? Baiklah kalau begitu, marilah kita berusaha keras." "Iya." Sakit bodoh." Tentu saja, Mujin tak medulikan teriakannya. Ia bahkan melirik ke arah Muyul sembari mengatakan, "Wow, memang sama seperti yang dikatakan Muyul, tubuhmu sangat kaku. Mari kita lakukan dengan benar mulai sekarang ya." Sekarang aku mengerti. Tubuh Mukyung tidak sekaku tubuh Mugung, tapi dia juga lumayan kaku ya. Kau bilang Muyul mengajarimu ketika aku pergi kan? Mari kita lihat bagaimana dia melakukannya. Muyul, lakukan juga cross rank palm teknik. Dengan begitu, Mujin pun memimpin mereka bertiga untuk melakukan latihan rutin tentara nasional. "Baiklah senior Mugung, kau melakukannya dengan bagus." Namun, melihat Mugung yang tak bisa mengikuti gerakannya dengan benar, Muyul di sampingnya berkomentar, "Postur tubuh yang benar adalah begini, seperti yang diajarkan oleh Mujin." Mugung yang berusaha melakukannya membalas, tapi rasanya sangat menyakitkan di bagian samping tubuhku." Muyul menimpali, "Memang itu seharusnya tahu." Tentu saja, tingkah mereka berdua membuat Mujin langsung memarahinya. "Mugung, jangan genggam tanganmu, lebih ke arah samping lagi. Dan kau Mukyung, luruskan lagi tanganmu, oke? Sekarang pose terakhir, breathing exercise. 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4. Nah, bagus.
Sembari terus mendengarkan arahan Mujin, Mugung yang tak bisa menerima penasarannya berpikir, Junior Muyul, dia selalu dekat dengan Mujin. Kemampuannya bisa dibilang cukup meningkat, apalagi dengan kelontaran tubuh yang ekstrim itu. Mujin, orang yang mengalahkanku, dia adalah murid terkuat di Turtle Mountain. Junior Muyul, dia mungkin sedikit bodoh, tapi dia memiliki bakat yang luar biasa. Dan Mukyung yang bisa mengalahkan Mute. Mereka semua seperti monster. Tapi aku juga akan berusaha keras agar tidak tertinggal. Aku pasti bisa. Aku yang terkuat. Sedikit info guys, martial art practice diganti menjadi akumulasi energi ya. Lanjut. Kemudian, berkat penambahan kantong pasir saat latihan fajar, waktu latihan terasa menyenangkan bagi Mujin karena bisa melakukan latihan beban dengan bebas. Ia melatih akumulasi energi dalam waktu luangnya. Mujin mengakumulasikan lebih banyak energi melalui energi pernapasan. Dan berkat itu, ia pun menjadi lebih kuat. Mujin juga melakukan peregangan dengan mereka bertiga saat latihan. Lalu di saat Mujin berlatih dengan mereka, senior kelas 2 yang melihatnya berkomentar, "Hei bre," saat melihat Mujin lebih dekat. "Sepertinya baunya jadi lebih lebar kan?" "Iya, benar. Apa itu karena metode latihan khusus yang dilakukan dengan mereka bertiga ya?" 10 hari kemudian, terjadi perubahan pada metode latihan, di mana pada saat latihan fajar, Biksu Hyejung menjelaskan, kebanyakan dari kalian pasti sudah mempelajari teknik enlightenment cultivation. Maka, kalian akan belajar metode kultivasi energi dalam. Kalian berdua, majulah dan beri demonstrasi. Gerakan pertama adalah core funds. Mulailah mengedarkan energi. Kemudian, tarik energi yang terkumpul di inti energi kalian melewati titik energisi, titik gastric cavity, dan titik great palace. Kemudian, alirkan 70% energi kalian melewati titik pembuluh napas, kemudian menuju ke titik tulang bahu. 30% sisanya akan menuju ke lengan kiri kalian. Apa kalian mengerti? Mendengar penjelasannya, Mujin pun mencobanya sendiri sembari berpikir, jadi setelah aku mengakumulasikan energi di inti energiku, aku hanya perlu membaginya 7:3. Sepertinya, langkah selanjutnya seperti ini. Chain Punch, gerakan pertama. Oh, perasaan ini. Apa ini adalah konsep di mana bagian tubuhku diperkuat karena titik-titik akupunturku distimulasi oleh energi? Apa ini alasan sebenarnya kenapa kita harus mendistribusikan energi daripada menyalurkan semua energi ke satu lengan? Jadi tujuannya agar tubuhku bisa seimbang. Kalau begitu, bukankah lengan kiriku akan terbebani jika energiku di tubuh menjadi lebih kuat? Aku juga harus mendistribusikan ke beberapa energi ke tempat lain. Seperti ketika Mujin memikirkan hal itu, Biksu Hyejung yang berkeliling memperhatikan mereka mengatakan, agar kalian bisa melakukan gerakan pertama Chain Punch dengan benar, kalian harus mendistribusikan energi ke tubuh bagian bawah. Mendengar hal itu, seketika itu juga Mujin menunjukkan pikirannya. Sudah kuduga. Tunggu, kalau begitu, karena aku harus mendistribusikan energi ki ke kaki dan lenganku, aku harus bisa mengontrol seluruh tubuhku. Ini lebih rumit dari yang aku kira. Jika aku ingin melakukan langkah-langkah rumit seperti itu dalam pertarungan sungguhan, berapa lama aku harus berlatih? Sebagai permulaan, si bodoh itu, dia ngapain? Mujin yang merasa aneh pun mendekati Muyul yang nampaknya kebingungan dengan bagaimana cara melakukannya. Kacau. Muyul, tunggu dulu. Apa yang coba kau lakukan? Muyul tersenyum polos membalas. Tiba-tiba aku melupakan hal yang sudah kita pelajari. Mendengar hal itu, Mujin pun menghela napasnya bertanya. Apa saja yang kau ingat? Muyul membalas. Salurkan energi dari inti energi menuju titik Great Palace, kemudian energi si, lalu menuju ke titik Gastric Cavity. Kemudian kita harus membagi 70% energi kita untuk pembuluh napas dan titik tulang bahu di lengan kirimu. Mujin menimpali. Salah. Dari energi si menuju ke titik Gastric Cavity, lalu ke titik Great Palace. 70% energi untuk lengan kanan. Kau bukan kidal kan? Mendengar hal itu, dengan begitu polos pun yang tersenyum mengiyakannya, yang tentu membuat Mujin merasa kesal hingga berpikir, pelajaran Buddha terlalu. Inilah alasan kenapa Muyul tidak muncul di novel. Meskipun begitu, Mujin yang tak tega membiarkannya begitu saja menjelaskan. Aku akan menjelaskannya dengan mudah. Lupakan dari nama titik itu akupunturnya. Apa kau bisa mengubah energi di sini?
Sekarang, coba arahkanlah ke sini. Selanjutnya ke arah bahumu. Muyul pun segera mencobanya hingga akhirnya ia bisa melakukannya dengan benar. Oh, wah, sepertinya cara ini lebih mudah dimengerti. Hebat. Mujin di depannya membalas. Syukurlah jika kau kebingungan, tanya saja aku, karena aku rasa kau akan melupakannya lagi. Tepat setelah Mujin mengatakan itu, dugaannya pun langsung terjadi, di mana Muyul bertanya, tapi kemana aku harus menggerakkan energi setelah ini? Di sini? Seketika itu juga, Mujin yang jengkel setengah mati mengumpat dalam hatinya. Bocah kon, dasar otak udang? Begitulah ceritanya, Mujin mengajari cara menggunakan Cainpan. Kemudian, Biksu Hyeju dan murid kelas 2 akan mengajari dia satu langkah baru setiap harinya. Karena ini adalah dasar martial arts, tidak ada banyak gerakan. Dan mereka bisa mengajari semuanya dalam 10 hari. Kemudian, semua orang berlatih secara terpisah, tergantung seberapa besar tingkat progres mereka. Sekarang, setelah 71 hari berlalu, Mujin, Mugung, Mukyung, dan Muyul telah berhasil mempelajari 10 gerakan Cainpan. Hari itu, di saat latihan fajar, Beobgang yang terus bertugas mengawasi mereka, perhatiannya tertuju pada Mujin. Hingga ia berpikir, sepertinya mereka berlatih dengan keras kah? Siapa yang bernapas dengan keras? Mujin? Berapa banyak kantong pasir yang digunakannya? Bagaimana bisa dia yang punya stamina dan kekuatan sebanyak itu di usia muda? Otot-otot dan stamina itu, tubuhnya bahkan lebih besar daripada mereka yang bergabung lebih dulu ke Shaolin. Dia mencapai semua ini dengan kekuatannya sendiri, hanya dengan 2 bulan. Apa pemikirannya itu sungguh benar? Apa latihan dari kuil Shaolin memang salah? Saking bingungnya dengan hal itu, Beobgang terduduk di samping lapangan latihannya, sampai tak menyadari jika waktu latihannya telah usai. Namun ia segera tersadar ketika Biksu Hyunsung datang menghampirinya. Waktu latihan sudah selesai sejak tadi, tapi engkau masih di sini, Beobgang. Seketika itu juga, Beobgang bangkit membalas. Oh, salam Biksu Hyunsung. Biksu Hyunsung menimpali. Hahaha, sepertinya kau mengkhawatirkan sesuatu. Terkadang, saat kau khawatir, hal itu bukanlah masalah besar. Jadi, katakanlah apa masalahmu? Apa yang menyebabkanmu sangat gelisah? Beobgang tertunduk mengatakan, Itu berkaitan dengan Mujin. Saat kemudian, setelah berdiskusi dengan Biksu Hyunsung, Beobgang mendatangi Mujin yang tengah bersama dengan trio Dabla. Tentu saja, Mujin langsung merasa aneh ketika Beobgang memberitahunya jika Halidor memanggilnya. Ditambah lagi, trio Dabla sama sekali tak membantunya dan malah mengatakan, Mujin, apa kau mengajar orang lagi? Akui saja perbuatanmu kali ini, oke? Kau buat onar lagi ya? Tingkah mereka pun membuat Mujin berpikir, anak-anak brengsek, beraninya mereka berkata seperti itu setelah aku membantu latihan mereka. Jencek. Dan video pun diakhiri dengan, sayangnya, meskipun Mujin sama sekali tak mengerti dengan hal itu, ia tak punya pilihan lain selain mengikuti Beobgang yang kini mengantarakannya kepada Halidor Aula Arhat Biksu Hyunsung.